Pemilu 2024 ini telah melahirkan pemimpin yang tidak lahir dari suara rakyat, tetapi lahir dari pengaruh kekuasaan, lahir dari praktek curang kekuasaan, dan lahir dari sebuah ketidakberadaban politik. Saya dan Anda pasti menyaksikan di mana-mana peristiwa kecurangan terjadi. Begitu banyak yang terjadi dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan kita mengadukan ke pengawas pemilu saja. Kita tak berdaya. Karena apa? Pengawas pemilu pun bagian dari penguasa. Februari 2024 baru saja berlalu beberapa hari dan kita telah memberikan hak suara kita pada pemilu, pilpres dan pemilu legislatif 2024. Tetapi sayangnya saya harus menyatakan duka cita yang dalam atas demokrasi yang baru saja kita jalankan. Mengapa saya harus berduka? Karena kita menyaksikan begitu buruknya penyelenggaraan pemilu kali ini. Saya bersedih karena tubuh bangsa dilukai dengan begitu sadisnya, dengan begitu kejamnya oleh perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dan tidak bermoral dalam demokrasi kali ini. Penguasa tampak begitu vulgar terlibat di dalam semua kekacauan ini. Kecurangan kita bisa menyaksikan terjadi di mana-mana. Terjadi begitu terstruktur bahkan sistematis. Mengapa ini bisa terjadi? Tak ada dugaan lain kecuali keterlibatan penguasa dan aparatur pemerintah yang menjadi latah ikut-ikutan dalam pemilu kali ini. Duka yang cukup dalam seharusnya kita alami sekarang. Karena demokrasi seharusnya adalah menjadi sebuah kebanggaan di mana kita menghasilkan pemimpin yang lahir dari suara rakyat. Tetapi tampaknya pemilu 2024 ini telah melahirkan pemimpin yang tidak lahir dari suara rakyat, tetapi lahir dari pengaruh kekuasaan, lahir dari praktek curang kekuasaan, dan lahir dari sebuah ketidakberadaban politik. Saya dan Anda pasti menyaksikan di mana-mana peristiwa kecurangan terjadi. Begitu banyak yang terjadi dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan kita mengadukan ke pengawas pemilu saja. Kita tak berdaya. Karena apa? Pengawas pemilu pun bagian dari penguasa. Lantas kemana kita harus mengadu dengan semua luka yang diterima oleh tubuh bangsa ini? Dengan demokrasi yang terjadi sekarang. Kemana kita harus melaporkan bahkan penguasa dengan lantang seolah menantang rakyat berkata, ya kalau ada kecurangan adukan ke badan pengawas pemilu. Tapi pengawas pemilu yang mana yang mau kita datangi? Sebegitu banyak pelanggaran, sebegitu banyak kesalahan, sebegitu banyak kecurangan. Rasanya tak ada satupun yang tertangani oleh pengawas pemilu. Mengapa demikian? Karena mungkin mereka adalah satu bagian dari rancangan sistematis yang bertujuan memenangkan salah satu pasangan calon dalam pemilu kali ini. Saya sedih dan saya yakin orang-orang anak-anak bangsa ini yang masih mencintai demokrasi pasti bersedih. Luka bangsa terus lagi bertambah dengan lahirnya analisis-analisis politik. Analisis-analisis ini dibungkus dengan latar belakang dan label pakar politik, lembaga survei, pengamat politik, dan berbagai macam sebagainya. Mereka terus-menerus menumpahkan isu informasi ke telinga publik untuk menjadi sebuah kebenaran. Mereka mengangkat sebuah kisah, sebuah peristiwa, sebuah cerita, sebuah rekayasa. Bahwa si Polan, si Anu menang, si Polan, si Anu telah mengalahkan yang lain. Rakyat akhirnya tidak lagi melihat sebuah penyelenggaraan pemilu yang seharusnya beradab. Rakyat tidak lagi menemukan penyelenggara pemilu yang seharusnya bersuara menyatakan si A atau si B yang menang. Seolah-olah tidak perlu lagi kita butuh KPU. Seolah-olah KPU ini tidak berdaya lagi. Seolah-olah KPU ini tidak lagi sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan memutuskan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Tetapi opini-opini dari analisis-analisis berlabel pakar politik, pengamat politik, lembaga survei telah membuat semua kebenaran menjadi tidak ada. Menjadi hilang, menjadi sumir, menjadi abu-abu dan menjadi sangat semu.
Saya prihatin dan itulah kenapa saya katakan harus berduka. Luka bangsa ini terlalu menganga dalam demokrasi kali ini. Luka bangsa ini terlalu perih. Baru kali ini sebuah pemilu di negara ini terjadi dengan begitu barbarnya. Bahkan pada saat Indonesia baru merdeka pertama sekali melakukan pemilu 1955, kita tidak menemukan kecurangan, kejahatan dalam demokrasi sebrutal ini. Bahkan di era Orde Baru pun yang berkuasa 32 tahun dengan segala kekerasan dan kekejamannya, kita tidak pernah menemukan pemilu sebrutal sebarbar ini. Mengapa di era reformasi ini ketika Presiden Pak Jokowi yang lahir dari demokrasi, yang tumbuh dari reformasi, justru melakukan hal-hal seperti ini? Saya harus berkata, ini adalah kepedihan dan luka yang dalam bagi bangsa. Saya bingung, sebetulnya kita ini mau apa sekarang? Saya harus berkata apa, saya juga tidak tahu lagi. Karena semua keluh kesah kita, semua ucapan kita, semua kritik dan protes kita seolah-olah pecah tak berdaya. Pecah tak berdaya sama sekali. Kemana kita harus mengadu kali ini? Apakah kita harus menunggu pengadilan rakyat turun ke jalan dan mengadili kekuasaan yang zalim? Apakah kita harus menunggu masyarakat ini turun berbondong-bondong ke jalanan untuk melakukan pengadilan rakyat? Tentu kita tidak ingin kondisi bangsa ini menjadi ricuh, menjadi rusuh, menjadi tidak kondusif karena perilaku yang tidak baik. Saya sangat berharap bahwa justru penguasa, Pak Presiden Jokowi akan tampil di tengah semua pihak untuk menengahi dan membuat penyelenggaraan pemilu ini menjadi baik. Tetapi yang saya temukan, Pak Jokowi justru dari bagian dari semua kekacauan ini. KPU, apa yang Anda lakukan sekarang? Bahkan sistem yang dirancang dibayar dengan uang triliunan rupiah pun saat ini terpengkalai begitu saja. Tidak bisa merekam suara rakyat secara benar, secara jujur. Sirekap KPU, apa nasibnya sekarang? Terjadi kekacauan di mana-mana oleh seluruh penyelenggara negara. Tidak ada kata lain, saya pikir bahwa pemilu kali ini harus kita beri stempel curang, tidak jujur dan harus diulang. Tidak mungkin sebuah demokrasi yang tidak baik ini, yang berlangsung curang ini menghasilkan pemimpin bagi bangsa ini ke depan. Mau jadi bangsa apa kita kalau pemimpin yang dihasilkan dari sebuah pemilu yang tidak jujur dan curang memimpin bangsa sebesar ini? Apa yang akan diberikan kepada rakyat? Apa yang akan didapat rakyat? Kita tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan, tetapi kita ingin menghasilkan pemimpin yang betul-betul berada di atas segala kepentingan pribadi, di atas segala kepentingan kelompok, tetapi berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, saya harus mengatakan saya memberikan stempel merah terhadap penyelenggaraan demokrasi kali ini. Pemilu telah curang dan menurut saya harus dilakukan pemilu ulang dan MK harus membatalkan semua hasil apapun dari demokrasi kali ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.